Bapak Ibu ya. Tetap semangat untuk BIMTEK perizinan. Baik, mohon izin mewakili Bapak Direktur Kapal Perikanan dan Penangkapan Ikan. Kami mencoba untuk menyampaikan materi yang tadi dimintakan oleh panitia untuk kami. Mungkin yang slide yang merah dulu. Pertama-tama izin kami menyampaikan salam penghormatan. Yang kami hormati Bapak Direktur Usaha Penangkapan Ikan, kemudian Bapak Kalabuh PPN Pekalongan, Bapak Kalabuh PPN Tegal Sari, kemudian tadi sudah ada juga Bapak Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Bapak Ibu narasumber dan juga para peserta kegiatan BIMTEK, baik yang hadir secara offline maupun online. Sesuai dengan permintaan panitia, kami mencoba akan menyampaikan terkait informasi ya. Ini bukan kami yang paling ahli, tapi nanti kami juga akan mencoba mengevaluasi apa yang ada sudah di kami dan mungkin ada yang kurang, mungkin bisa disampaikan masukan terkait dengan tata cara pengajuan untuk sertifikat kelaikan kapal perikanan dan juga pendaftaran kapal perikanan dengan output buku kapal perikanan. Lanjut saja, mungkin yang pertama mungkin sama dengan tadi yang disampaikan Pak Angga sebelumnya terkait dasar hukum. Kami ini untuk yang di layanan di Direktorat Kapal Perikanan ini lahirnya juga dari perizinan ininya, melengkapi dari apa yang ketentuan yang ada di perizinan. Jadi kami pada dasarnya mengawal apa-apa ketentuan yang ada di perizinan diwujudkan baik dalam bentuk regulasi terkait sertifikasi maupun terkait dengan ketentuan pendaftaran kapal. Jadi hampir sama ya secara ininya, baik dari Undang-Undang Perikanannya, Undang-Undang Cipta Kerjanya, sampai turunannya ke PP tentang perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian penyelenggaraan bidang kelautan perikanan, sampai dengan PIT dan juga kalau di kami mungkin yang lebih khusus ada Permen KP nomor 33 tahun 2021 terkait dengan tata kelola kapal maupun dengan awak kapal perikanan. Nah, di sini sedang dalam proses revisi juga ya. Mungkin dari sini saat ini kami menyampaikan apa yang existing. Nanti kalau ada perubahan nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Next. Nah, ini posisi Ditkapi ya. Jadi kalau tadi Pak Angga menyampaikan terkait perizinan berusaha berbasis risiko, ini ada SIUP dan SIPI ya, Pak Angga ya. SIUP itu kami ada di tengah-tengahnya, setelah SIUP dan sebelum SIPI. Kami ada di PPKP, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. Di sini kami mencoba untuk mencari atau bisa mencatat dari mana asal kapal ini. Kapal ini diadakan dari apa prosesnya, dari pembangunan, dari modifikasi, dari impor, dari pengadaan dalam kondisi baru ataupun tidak baru. Kemudian berikutnya ada surat ukur, ini adalah produk baru, bukan produk baru ya, artinya kewenangan baru yang dilimpahkan pada KKP. Surat ukur ini nanti KKP akan memiliki domain atau kewenangan di surat ukur dalam negeri untuk kapal penangkap ikan ya, hanya kapal penangkap ikan dan yang menggunakan metode dalam negeri atau panjangnya 24 meter ke bawah saja. Ini kami masih menunggu adanya PP terkait PNBP-nya untuk bisa melakukan pelayanan. Kalau petugas kami sudah tersedia di Direktorat KP dan di UPT Pelabuhan Perikanan sudah ada 30 petugas yang siap melakukan pengukuran. Hanya saja untuk dapat melayani surat ukur ini kami butuh PP terkait PNBP, PNBP untuk surat ukurnya. Karena apa? Karena di Hubla, jadi ini koeksis ya, eksis bersama-sama. Hubla dan KKP bisa mengukur semuanya bersama-sama. Jadi nanti tinggal dibagi saja. Ini ibaratnya hanya memperluas jangkauan Bapak Ibu ya, memperluas jangkauan, tidak menghilangkan kewenangan dari Hubla, tapi sama-sama memperluas jangkauan. Jadi kalau ada yang dekat dengan KKP ya ke KKP, ada yang dekat dengan Hubla. Ini makanya PNBP-nya harus sama. Kalau kami kemarin tidak menarik PNBP dan memaksakan ada pelayanan, itu nanti dikhawatirkan ada temuan juga dari segi BPK terkait kerugian negara dan juga seolah-olah insentif bahwa KKP lebih
untung gitu ya, mengukur di KKP lebih untung. Kemudian di berikutnya ada terkait SKKP, setelah kapal tadi dibangun, diukur, dicek kelaikannya, sehingga terpenuhi 3 aspek kelaikan, yaitu layak laut, layak tangkap, dan layak simpannya. Ini yang posisi yang cukup penting ya. Kalau ini petugasnya sudah cukup banyak, sekitar hampir 300-an petugas mungkin yang sudah tersebarin dan sudah sering melakukan pelayanan di berbagai wilayah termasuk di PPN Tegalsari ini. Kemudian BKP, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kalau BKP ini intinya kami adalah kontrol dari SIUP ya Bapak Ibu ya. SIUP ada alokasi berapa, maka BKP itu tidak boleh lebih dari apa yang ada dialokasi di SIUP itu. Misalnya ada 10 kapal di SIUP-nya Pak siapa ya, Pak Haji Tony misalnya, atau Pak Mbak Geger di sini ya. Ada 10 kapal, BKP-nya harus 10 maksimal, tidak boleh lebih dari 10 atau kurang. Kalau kurang berarti sedang belum direalisasikan gitu ya. Intinya BKP seperti itu. Kita cuma mengontrol jumlah kapal supaya tidak melebihi alokasi yang sudah ditentukan di SIUP. Kemudian kami juga memberikan nomor register di situ untuk memberikan identitas di kapalnya. Nah ini domain dari KP di level ini ya Pak Wibi, ada 4 dokumen ini. Lanjut. Ini moga-moga bisa, ini lanjut. Nah di KP ini ada, walaupun kami punya portal ya, portal kapal.kkp.go.id, tapi secara praktis itu ada beberapa aplikasi yang terpisah Bapak Ibu. Beberapa aplikasi terpisah ini ada untuk persetujuan pengadaan, ada untuk kelaikan, sertifikasi kelaikan atas KKP, ada untuk buku kapal. Ya, ada si KP untuk PPKP, si CEVI untuk kelaikan, dan si Palka online untuk buku kapal perikanan. Untuk surat ukur nanti kami masih mengikuti yang dari Hubla sementara ini. Kalau nanti kita sudah istilahnya jejak ya, sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mandiri, nanti kita akan siapkan aplikasi juga. Nah, aplikasi ini sejatinya kami ini ya, berbasis SIUP juga. Jadi setiap akun di aplikasi ini basisnya itu harus punya SIUP dulu. Harus punya SIUP, baru punya akun. Nah, setelah membuat akun di satu aplikasi, misal di SIKAP sudah bikin, atau ini sudah bisa masuk untuk si CEVI dan si Palka online. Jadi cukup 1 kali daftar untuk 3 aplikasi ini. Nanti sudah bisa masuk, tapi memang harus keluar dulu ya Bapak Ibu ya, harus buka browser lain untuk masuk ke masing-masing aplikasi. Tidak bisa di dalam satu browser setahu saya. Ya, biasanya ada error. Mungkin itu nanti bagian dari evaluasi kami. Lanjut. Nah, ini untuk terkait SKKP intinya adalah melakukan dokumen yang membuktikan bahwa si kapal ini sudah memenuhi aspek kelaik lautan, kelaik tangkapan, dan kelaik simpanan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini falsafahnya seperti itu ya. Lanjut. Nah ini yang sebenarnya SKKP ini dulu di Hubla juga sudah pernah ada ya, ada namanya sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan kalau di Hubla, sesuai dengan KM 46 tahun 96 waktu itu. Nah ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditarik ke KKP. Nah aspek kelaik lautan itu menjadi domain Hubla dulunya ya. Nah ini di sertifikat yang tadi saya sebutkan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan itu, ini mewakili aspek kelaik lautan saja. Nah di SKKP ini kita tambahkan ada aspek kelaik tangkapan dan aspek kelaik simpanan. Artinya lebih kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kenapa di ini sekarang, dulu malah Bapak Ibu taunya cek fisik saja misalnya. Cek fisik saja yang ngeceknya cuma laik tangkap sama laik simpan saja. Nah, dulu Hubla ngeceknya kelaik lautan saja, dua pengecekan yang terpisah. Nah, sekarang ini dijadikan satu sebagai bentuk dari simplifikasi. Jadi aspeknya baik dari keselamatan kapalnya, pencegahan pencemaran, ada pengawakan juga, ada kesejahteraan, dan juga ada manajemen pencemaran ini, walaupun tidak semua kapal ya memenuhi harus seperti ini. Kemudian untuk kelaik tangkapan terkait dengan alat penangkap ya, terkait dengan juga selektivitas dan kapasitas dari alat penangkapan ikan. Kemudian mungkin jalur dan lain sebagainya. Kemudian kelaik simpanan terkait dengan ruang simpannya. Lanjut. Nah ini untuk SKKP sendiri itu bisa memilih beberapa menu ya. Ada untuk penerbitan baru, ini artinya kapal belum memiliki SKKP sebelumnya, atau mungkin kapal yang baru dibangun. Ini menu ini yang dipilih, atau jenis permohonan ini yang dipilih ya. Nah ini
yang paling awal biasanya mengajukannya penerbitan baru. Kemudian setelah sudah pernah memiliki, ini memilihnya berikutnya, tahun berikutnya menggunakan perpanjangan reguler. Artinya sudah pernah punya kuncinya ya, melakukan perpanjangan reguler. Dengan adanya perkembangan kebijakan, ini ada dua, ini sebenarnya yang A dan B ini adalah dua menu utama ya, tidak ada menu lain sebelumnya. Tapi kemudian dengan adanya perkembangan kebijakan, muncullah ada C dan D ini, cabang baru yaitu migrasi. Migrasi itu mengakomodir SKKP atau sertifikat kelaikan yang diperuntukkan untuk kapal-kapal yang mau berpindah kewenangan dari semula izin kewenangan izin daerah kepada izin pusat. Nah ini bisa menggunakan waktu itu, bisa menggunakan migrasi laut, artinya kapal di laut itu bisa diterbitkan, kemudian nanti setelah sampai baru dicek gitu ya. Kemudian ada migrasi pelabuhan, artinya kapalnya masih di pelabuhan. Ini sesuai dengan SE nomor 2541 ya tahun 2024. Kemudian yang berikutnya adalah perpanjangan dan mekanisme. SE ini adalah perpanjangan dan mekanisme kaitannya dengan kondisi ketika itu ada penumpukan ya kemarin ya, waktu tidak salah ada penumpukan sehingga dilaksanakan mekanisme perpanjangan ini, yaitu tanpa cek kelaikan tapi menggunakan cek kelaikan sebelumnya. Misalnya tahun 2025 kan bisa diperpanjang karena hasil kelaikan berdasarkan hasil kelaikan cek kelaikan di tahun 2024. Nah ini yang terjadi seperti itu. Lanjut. Nah ini runutannya ya, mungkin ya intinya harus karena kita sudah berbasis aplikasi harus ada daftar akun dulu. Ini tadi saya sampaikan harus punya SIUP, basisnya SIUP gitu ya. Setelah punya akun bisa login, kemudian nanti mengisi form, mengunggah seluruh dokumen persyaratan, nanti diverifikasi, terbit SPT, dilakukan pengecekan di lapangan, hasil laporannya diverifikasi lagi, mendapat approval dan kemudian diterbitkan SKKP-nya. Ini semua sudah elektronik, jadi tidak ada istilah nanti sertifikatnya hilang, rusak, tidak ada lagi ya, karena kalaupun hilang atau rusak ya tinggal di download lagi dari aplikasi. Lanjut. Nah ini untuk yang tadi dua menu utama ya, yang memang menu originalnya gitu ya. Ini syaratnya seperti ini Bapak Ibu, ada SIUP, ada PPKP, ada surat ukur, ada gambar teknis atau GA ya, General Arrangement dan layout mesinnya. Kemudian ada surat keterangan docking atau tukang. Ini fungsinya memang SKKP ini kalau sudah pernah ini harus docking setahun sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kelaikannya juga bisa dipertanggungjawabkan, artinya docking ini harus dijalani setahun sekali. Kemudian foto berwarna. Nah, ini yang cukup banyak karena ada di berbagai sisi ya. Tujuannya untuk memastikan kondisi fisik kapal ini sama dengan yang nanti akan dicek kelaikan atau sama dengan ada yang kalau sudah punya BKP berarti dicek dengan yang ada di BKP. Jadi ada tampak samping keseluruhan, tampak buritan, tampak tanda pengenal maupun tanda selar gitu ya, tanda daftar. Kemudian ada palka ikannya, ada mesin utamanya dan juga terkait foto dengan alat penangkapan ikannya. Lanjut. Dan ini untuk migrasi ini sehubungan adanya kapal yang di atas 5 sampai 30 yang berdasarkan regulasi bisa untuk beroperasi di atas 12 mil, maka ini yang membedakan adalah di ini ya, adanya pas kecil di sini ya, adanya pas kecil. Jadi pas kecil ini untuk kapal yang kurang dari 7 GT, namun kalau yang di atas 7 GT menggunakan surat ukur dan gross akte. Jadi syaratnya hampir sama, SIUP, PPKP, SKKP sebelumnya ini maksudnya SKKP yang waktu itu izin daerah ya, terbitan dari pelabuhan perikanan. Kemudian CP-CP aktif yang saat itu mungkin masih daerah, kemudian foto tampak keseluruhan dan juga pernyataan. Ini untuk yang migrasi ya, sebagai highlight-nya atau penekanannya bahwa waktu itu SKKP hanya berlaku 90 hari supaya segera sandar untuk kemudian dicek kelaikan, karena waktu ini migrasi ini ada imigrasi di laut ya, kapalnya di laut tapi SKKP-nya terbit untuk diproses izinnya sehingga pulang sudah punya izin. Nah ini hanya berlaku 90 hari sehingga kapal begitu datang itu langsung dicek kelaikan untuk
divalidasi SKKP-nya bahwa ini fisiknya sudah sedemikian dan juga kelaikannya juga terpenuhi. Kemudian lanjut. Untuk ini yang mekanisme surat edaran, ini yang tadi saya sampaikan terkait 2025, SKKP-nya bisa terbit dengan hasil pengecekan tahun 2024 ya. Nah, ini mengakomodir juga keterbatasan kondisi di lapangan, baik kolam juga pemenuhan kolam dan juga keterbatasan dari petugas. Ini mungkin lanjut saja. Dan ini untuk syarat-syaratnya mungkin hampir sama ya Bapak Ibu ya, sama. Mungkin ditambahin dengan BKP, kalau sudah punya BKP untuk perpanjangan itu ada BKP-nya dilampirkan. Yang lainnya mungkin hampir mirip saja. Lanjut. Nah ini kalau Bapak Ibu nanti masuk ke kapal.kkp.go.id di portalnya, kami sebut di sini pilar KP di sini. Ini akan ada 4 menu ya, 4 menu. Yang 3 terkait kapal, yang 1 terkait awak ya. Portal SIKAPI, portal SICAVI, dan portal SIPALKA ini terkait kapal tadi ya, PPKP, SKKP, dan juga BKP. Kemudian portal siap laut ini terkait dengan buku pelaut dan berbagai dokumen di awak kapal. Jadi untuk yang SKKP mengaksesnya di portal SICAVI ya Bapak Ibu ya. Mungkin selesai nih kayaknya yang ini ya. Untuk yang SKKP mungkin terakhir ini kalau tidak salah, next mungkin ya. Berikutnya kita izin kami lanjutkan terkait dengan buku kapal. Ini next saja. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk dasar hukumnya sama, kemudian next saja mungkin. Ya next ini saya juga pertanyaannya. Ya ini sama dasar hukumnya seperti yang tadi, next. Ini juga sama, tadi sudah saya jelaskan, ini juga sama sudah saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk pendaftaran kapal perikanan ini salah satu mandat ya yang ada di Undang-Undang Perikanan dari tahun 2004 sudah ada Bapak Ibu ya, dari tahun 2004. Namun sayangnya memang permennya saja baru 2009 kalau tidak salah, artinya PKP itu terbit. Waktu itu paling awal BKP itu 2009-2010 lah. 2009-2010 itu cuma beberapa BKP saja. Baru wajib 2015. Baru wajib di pusat ya Bapak Ibu ya. Belum di daerah nih, baru wajib di pusat 2015-2016. Artinya memang ada beberapa jeda yang cukup panjang. Berdasarkan regulasi yang terakhir PP 27 dan Permen 33, intinya ada 2 output ya, ada buku kapal perikanannya, artinya dokumennya, kemudian ada nomor register. Nomor register ini semacam NIK ya Bapak Ibu ya, NIK untuk kapalnya. Jadi setiap kapal ada nomor registernya gitu ya. Ini untuk kode uniknya gitu. Dan ini ada wajib didaftarkan. Kata-kata wajib didaftarkan itu konsekuensinya ada di sanksi. Mungkin kalau di izin juga ada kata-kata wajib ya, masa enggak ya? Wajib perizinan berusaha itu juga ada wajib. Setiap ada kata wajib di undang-undang pasti ada sanksi. Nah di sini juga sanksinya sebenarnya di undang-undang perikanan ada, tapi tidak berlaku ya sehubungan adanya PP yang terbaru. Jadi sanksinya di PP tadinya ada pidana, sekarang sanksinya itu hanya administrasi, yaitu denda 5% dari harga kapal. Kalau tidak memiliki buku kapal, ya, tidak memiliki buku kapal itu dendanya 5%. Tapi alhamdulillah ya, nggak ada yang utak-utak ya, Bapak Ibu ya, nggak ada yang utak-utak dari APH gitu maksud saya. Kalau ada yang ini ya bisa kena. Tapi alhamdulillahnya nggak ada. Ya ini yang makanya saya selalu bilang dalam setiap momen seperti ini momentum kita untuk memperbaiki. Setiap kapal itu wajib didaftarkan, wajib punya BKP. Maka sebelum ada penegakan, sebelum terlambat, sebelum nanti ada yang kena denda dan lain sebagainya, mohon untuk ditertibkan Bapak Ibu, buat saja BKP-nya karena mumpung masih ada ini dan masih belum menjadi fokus untuk penegakan hukum. Lanjut. Nah, ini prinsip dalam pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kapal itu kalau belum didaftarkan itu baru akan beroperasi itu masih di luar ya. Nanti masuk ke dalam daftar kapal perikanan itu sudah memiliki BKP, maka dia menjadi kapal perikanan Indonesia. Masuk di situ punya BKP intinya. Namun dia bisa keluar dari daftar itu kalau dia memiliki
kalau dia memenuhi salah satu dari 11 klausul penghapusan, nanti kita jelaskan. Begitu dia memenuhi salah satu dari 11 itu, dia cabut dari daftar ini, dia masuk ke daftar yang dihapus. Begitu dia keluar dari daftar kapal ini, dia tidak eligible lagi untuk mendapatkan izin, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak bisa mendapatkan izin penangkapan maupun pengangkutan ikan. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau di daftar kapal perikanan keluarnya BKP, nanti kalau penghapusan keluarnya surat keterangan penghapusan. Lanjut. Ini kewenangan kami sama seperti perizinan ya, strukturnya ya, ada pusat dan provinsi. Persis sama seperti perizinan ini 30 GT, kalau yang pusat tuh kapal di atas 30 GT ataupun yang di bawah 30 GT yang beroperasi di 12 mil ke atas itu pusat ya, PKP-nya PKP pusat. Sedangkan provinsi itu sampai dengan 30 GT yang beroperasinya di bawah 12 mil, termasuk yang nelayan kecil. Dulu ada TDKP, dulu ada BPKP, masih ingat ya Bapak Ibu, ada bukti pencatatan, ada tanda daftar kapal gitu ya. Itu semua karena sudah tidak ada cantolan hukumnya, itu jadi BKP. Keluarnya sekarang dialihkan ke BKP nelayan kecil, dikonversi ke BKP nelayan kecil. Jadi nanti mohon yang dari provinsi kalau memang ada kapal-kapal ini yang masih menggunakan BPKP TDKP tolong usulkan atau didaftarkan ke BKPNK supaya terdaftar. Supaya kita bisa punya satu database ya. Lanjut. Ini jamnya lambat ini ya. Harus agak cepat juga. Nah, ini 11 klausul penghapusan kapal perikanan yang bisa dihapus ya. Dari A sampai F Bapak Ibu, dari yang didaftarkan di negara lain atau ganti bendera gitu ya, kemudian dialihfungsikan menjadi kapal non kapal perikanan, kemudian beralih kewenangan pendaftaran misalnya dari pusat ke daerah atau sebaliknya, tidak memperpanjang 2 tahun berturut-turut, buku kapalnya dibatalkan, kapal perikannya inkrah untuk dirampas negara, ini dihapus tapi masih bisa didaftarkan lagi. Selain dihapus, masih bisa didaftarkan lagi sebagai BKP-nya. Tapi untuk yang G sampai K, yaitu inkrahnya dimusnahkan, kemudian tenggelam, kandas, terbakar, ditutup, kemudian ada terbukti melakukan pemalsuan, BKP, ini setelah dihapus, dia tidak boleh didaftarkan lagi. Tidak boleh didaftarkan lagi. Kenapa? Ya sebagai punishment atau hukuman. Karena ya sebenarnya kalau yang punishment yang K ya, kalau yang lain itu karena ya kalau sudah tenggelam ya sudah gitu ya, tenggelam, terbakar ya sudah, kapalnya udah hilang gitu ya, ditutup itu kapalnya dipotong-potong ya sudah tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Yang G juga dimusnahkan juga hilang gitu ya. Jadi memang seharusnya tidak bisa didaftarkan lagi. Oke lanjut. Nah ini format BKP elektroniknya, sebenarnya isinya data-data kapal perikanan semua ya Bapak, baik data kapalnya, teknisnya, data kepemilikannya gitu ya. Ada juga detail API, dan yang paling ini ada nomor register di situ ya. Nomor register ini menjadi kode unik dari ini. Dan kemudian yang unik lagi dari kapal BKP ini adalah adanya foto kapal di situ. Foto kapal ini sekali lagi fungsinya adalah sebagai tools kita untuk melakukan identifikasi. Ketika ini juga tadi ya, mungkin kalau tadi Mas Angga bilang siup kapal itu kadang bangun dulu atau beli dulu sebelumnya siup. Nah ini ketika jual beli, ini yang paling utama, jual beli kapal, saya sarankan untuk kapal yang lama, yang tahunnya sudah lama, dokumennya lama, tolong Bapak Ibu cek BKP-nya. Pastikan fisik kapal yang ada di BKP dengan fisik kapal yang Bapak Ibu beli itu sama. Karena kalau tidak sama, kemungkinan besar atau ya mungkin 99% itu pasti akan nanti pada waktu perubahan BKP-nya pasti terkendala. Pasti teman-teman verifikator BKP itu pasti akan langsung revisi atau menolak gitu ya. Karena ini yang sering menjadi kendala di permohonan BKP. Jadi tolong pastikan. Jadi foto BKP di sini fungsinya untuk memastikan bahwa fisik kapalnya itu sama, bahwa kapalnya itu sama gitu ya dengan yang ada di lapangan. Lanjut. Nah ini penghapusan. Kalau penghapusan itu kebalikan dari BKP ya, fungsinya bukti bahwa itu sudah dihapus dan ada klausulnya. Kenapa dia dihapus Bapak Ibu? Ada klausul ada dihapus. Ini PR-nya kami sebenarnya ada tembusan ke perizinan, tembusan ke PSDKP, cuma saya belum pernah nembusin.
Ini lagi kita proses. Kita proses ini ke PSDKP sampai ini. Iya, seharusnya ini setiap kapal dihapus kita harus nembuskan untuk memberikan informasi kepada perizinan bahwa kapal ini dihapus, alasannya kenapa gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, klik-klik saja Bapak Ibu. Jadi kalau baru, jadi kita ada 4 jenis permohonan ya di Sipalka online itu. Ada baru, perubahan, validasi, dan penghapusan. Baru itu sama seperti SKKP ya, kapal baru. Kapal yang baru dibangun, baru didaftarkan. Cirinya apa? Dia belum punya BKP, belum punya nomor register, itu cirinya. Kalau kapal baru itu, atau kapal yang sudah dihapus di satu daerah mau daftar di pusat, itu juga kapal baru. Ini baru, artinya belum punya nomor register, ya kuncinya. Diklik saja ini nggak apa-apa, Pak. Klik, diklik-klik saja ininya. Kemudian untuk perubahan itu kalau sudah punya BKP, sama seperti SKKP kalau perpanjangan ya, sudah punya BKP, ini maksudnya perubahan kalau ada data yang berubah. Kemudian validasi ini kami mau coba memastikan kalau kapal sudah 3 tahun tidak melakukan transaksi BKP, perubahan BKP, kamu memastikan bahwa kapal ini masih sama atau tidak. Itu validasi menggunakannya, menu validasi. Itu setiap 3 tahun saat ini ya. Kemudian penghapusan, yaitu tadi kalau dia memenuhi 11 klausul penghapusan, maka melalui mekanisme ini ya, terutama untuk yang rusak, terbakar, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini syarat-syaratnya mungkin kurang lebih sama ya, intinya kami mengkompilasi segala dokumen kapal jadikan satu intinya ya, baik karena tadi kami itu berbasisnya SIUP alokasi, maka SIUP paling utama. SIUP nanti kami akan cek, misalnya dia punya alokasi 10, apakah kapalnya itu kurang dari 10. Kalau dia kurang dari 10 dia masukin mendaftarkan baru, maka kita bisa ACC. Tapi kalau SIUP-nya 10, kapalnya sudah 10, bisa dipastikan kami akan mengembalikan permohonan itu. Itu ya, karena sudah tidak bisa masuk lagi gitu ya. Dan PPKP-nya surat ukur atau pas kecil, gross akta atau pas kecil, kalau ya ini gross akta dan surat ukur kalau kapal di atas 7 ya. Kalau pas kecil 6 ke bawah. Kemudian kita ada SKKP, dokumentasi kelaikan kita perlukan juga, tapi kita cek sebenarnya tidak perlu dilampirkan karena kita melakukan pengecekan secara sistem. Kemudian ada foto kapal dengan proporsi 10 kali 5 cm berwarna ya, tampak samping keseluruhan. Ini juga salah satu syarat yang pokok gitu ya. Nah, saat ini kami sedang mencoba menertibkan fotonya itu supaya tampak nama kapalnya Bapak Ibu. Mungkin saat ini dari Bapak Ibu sekalian ada yang protes, mungkin ini kok tambah susah, ada harus ngecat nama kapal dengan jelas, nama kapalnya harus besar dan lain sebagainya ya. Ini tujuan kami sebenarnya fungsinya untuk aspek keselamatan Bapak Ibu ya, supaya terlihat kalau ada apa-apa di laut, kemudian terutama kalau kapalnya melaut di perairan internasional ya Pak Lido, ini kemarin kita jadi temuan di RFMU gitu Pak, karena kapalnya kecil-kecil kita itu Pak, tulisan-tulisan nama kapalnya kecil, tanda pengenainya kecil, tanda call sign-nya kecil, itu disebut IUU fishing oleh RFMU. Kita yang kena teman-teman dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dikomplain oleh RFMU, IOTC, WCPFC ya, yang ini. Jadi kita tertibkan di sini supaya terlihat ya, intinya seperti itu. Nah, itu perubahan hampir sama seperti penerbitan izin, kemudian validasi ini kita hanya membutuhkan SKKP saja sama BKP dan gross akte untuk validasi. Kemudian untuk penghapusan kita butuh BKP dan data dukung penghapusan, yaitu surat penghapusan dari Hupla atau berita acara sekiranya memang ini. Di sini pernah terjadi kebakaran ya Bapak Ibu ya, dulu ya tahun 2000 berapa itu, kebakaran kapal yang kalau nggak salah sekitar 26 kapalan yang ini, itu ada berita acara dari Bukalabuh waktu itu. Nah itu bisa kita lakukan penghapusan kalau ada bukti itu. Lanjut. Masih banyak ini saya ya. Saya kurang berapa Pak? Masih ya? Oh ini yang kurang dari 5 GT, saya pilih skip saja. Ini yang pas kecil mungkin saya lupa hapus ini. Lanjut. Nah, kalau tadi Pak Angga mungkin 4 hari kerja ya Pak Angga ya. Saya kebagian yang kecil nih Pak Angga 2 hari kerja. Padahal saya pengen 4 hari juga kayak Pak Angga, coba mau nambah dimarahin terus sama biro bagian hukum gitu ya. Sudah 2 hari sudah cepat, jangan diperlambat. Padahal bukan maksud memperlambat ya, cuma ini ya. Dan kita 2 hari kerja Bapak normanya. Jadi kalau memang ada yang lama, tolong di WA Center kami diingatkan. Kemudian
di chat WA saya kalau memang ada nomor saya silahkan saja juga. Memang kami secara sistem sebenarnya di sistem kami sudah kami berikan verifikator itu juga sudah ada ini ya, ada indikator hari di situ. Jadi teman-teman verifikator juga tahu kalau itu sudah berapa hari. Jadi harapannya itu semoga ini ya bisa lebih tepat waktu. Tapi memang kadang-kadang ada kegiatan lain yang sedikit menghambat gitu ya. Nah, ini di situ dan kami untuk PKP gratis ya. Sudah pernah saya usulkan ini tapi memang untuk PNBP-nya mungkin belum waktunya ya. Tapi saya pikir nanti ke depan perlu ada dipertimbangkan ini. Kemudian ini semua harus diajukan secara mandiri untuk yang PKP yang skema perizinan. Tapi untuk yang skema non perizinan atau PKP nelayan kecil itu bisa difasilitasi oleh petugas DKP provinsi kabupaten kota yang sudah ditunjuk ataupun sudah berkoordinasi dengan pusat sehingga dapat akun ya untuk mereka bisa memfasilitasi permohonannya. Oke, ini tadi websitenya kami di portalnya di Sipalka. Nanti setelah diklik akan keluar halaman awal seperti itu. Lanjut. Nah ini penandaan. Nah, fungsinya tadi saya sampaikan penandaan itu notifikasi aja ya. Notifikasi bisa terlihat, identifikasi dari jauh itu bisa kelihatan. Selain untuk keselamatan juga untuk pengawasan Bapak Ibu ya. Kalau pengawasan ya memang nggak semua orang pengen diawasi ya Bapak Ibu ya. Tapi namanya kita regulator ya kita berhak untuk mengawasi. Kemudian di dalamnya informasinya banyak, ada nama kapalnya, ada tonasenya, ada kewenangan pendaftaran, ada nomor register, ada DPI, ada jenis kapal perikanan dan kelompok api. Saat ini kita masih menggunakan konvensional tanda pengenalnya mungkin, tapi kami juga sedang berkomitmen untuk membuat tanda pengenal secara elektronik sehingga ini bisa memperkuat penandaan kapal kita atau pendataan kapal kita di masa depan. Lanjut. Izin kami menyampaikan ya, ini mungkin evaluasi kami ya, mungkin dalam rangka penertiban, penyeragaman data juga, dan juga kelancaran proses. Ini sering kami temui dan menjadi catatan-catatan kecil ya, sudah memasukkan permohonan tapi selalu direvisi. Jadi jarang saya permohonan itu, sekali mohon langsung kami setuju itu sangat jarang gitu ya. Dan ini bukan hal yang kami inginkan. Kami dari BKP, mungkin teman-teman SKP dari DITKP itu pengennya kalau mohon itu ya langsung bisa kami proses, tapi selalu ada catatan karena memang ya ini momen-momen seperti ini masih jarang Pak Lido. Ini makanya saya terima kasih sekali dengan Pak Lido ini sudah difasilitasi. Ada beberapa hal yang tetap harus kita sosialisasikan ke Bapak Ibu. Ada beberapa informasi remeh-temeh, sepele gitu ya. Tapi karena tidak diketahui ya lewat gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, data nama kapal kami sedang menertibkan atau menyesuaikan data nama kapal yang ada di BKP dengan yang ada di Hubla. Nah, kapal di Hubla itu ternyata Bapak Ibu ya, ternyata ini saya juga baru dalam beberapa bulan terakhir ini, stripnya itu sudah nggak ada Pak. Jadi misalnya ada bandar nelayan strip 1 dulu ya, itu sekarang udah bandar nelayan 1 aja Pak, sudah nggak ada strip lagi Bapak Ibu. Tujuannya sih mungkin sepertinya untuk menghilangkan simbol-simbol yang tidak ini Pak. KM itu juga tidak ada Bapak Ibu. KM juga tidak ada. KM titik itu tidak ada. Iya langsung nama langsung strip. Nah ini kita juga tertibkan. Hubla menertibkan itu dia langsung by system. Tapi kita karena ada keterbatasan kita by transaksi Pak. Jadi kita memintakan diusulkan untuk perubahan saja. Mengacu ke data di kapal.debhub.go.id /dit kapal service _service data kapal ini nanti bisa inilah ya. Di situ dicari nama kapalnya. Kadang masih ada yang ada stripnya. Kalau yang ada stripnya di Hubla kami ya ikut aja kalau memang ada stripnya. Tapi kalau tidak ada stripnya ya hilangkan gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan data kapasitas Palka di kita dulu para petugas CF itu entah kenapa diberikan kewenangan untuk mengukur kapasitas Palka ya Pak ya kalau saya deh. Padahal ilmunya juga belum ada gitu lah. Nah di surat kebanyakan itu di surat ukur dalam negeri itu yang menghitung petugas CF. Nah karena kita surat ukur dalam negeri itu kita cek tidak ada acuan data kapasitas Palka maka kita usulkan untuk di strip saja dihilangkan. Jadi yang ada data kapasitas Palkanya itu surat ukurnya yang internasional biasanya itu pasti ada kapasitas Palka. Jadi yang internasional ada yang mengisi, kalau yang surat ukur dalam negeri nggak usah strip aja. Kemudian data call sign. Jadi kalau sudah tahu punya data call sign, tolong dimutakhirkan langsung.
dimutarkan. Cara ceknya di mana? Bisa cek di data itu di lamannya Debhub itu juga. Dicek di situ nanti keluar kalau kapalnya punya call sign keluar. Atau saya juga baru tahu ada di surat ukur ya. Surat ukur pas besar itu kadang-kadang ada distinctive letter gitu ya, distinctive letter gitu. Itu juga kalau tidak salah itu juga kode call sign juga. Nanti bisa diupdate berdasarkan itu. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain adalah dokumen persyaratan yang dari Ditkapi itu scan. Padahal kita itu fungsinya PPKP, SKKP, BKP itu elektronik semua itu ya supaya di-download terus kemudian di-upload gitu ya. Ya harus asli seperti itu karena kita bisa mengecek keasliannya juga dari yang asli. Kalau yang dari scan itu buram rata-rata tidak bisa. Sehingga kita kembalikan umumnya. Maka harus menggunakan file unduhan dari aplikasi yang ada, bukan hasil scan. Kemudian nomor SKKP kami butuhkan untuk dicantumkan Bapak Ibu ada form, di form itu ada nomor SKKP, tolong diisikan dengan SKKP yang sedang aktif dan tolong diklik tombol ceknya. Itu maksudnya supaya sinkron bahwa ini SKKP ini nanti dipakai oleh kapal ini gitu ya, supaya itu bisa terhubung terus. Kami saat ini sedang mencoba mengkompilasi setiap kapal ini, kami punya dokumennya semua dari SIUP, SIPI, itunya semua punya, TPLKK, SPB, kami punya dengan validasi seperti ini mekanismenya. Nah ini sepele ya, ini saya kasih tanda biru, ini sepele ini. Nah yang merah ini penyakit yang paling parah yang belum bisa ada solusinya kecuali pengukuran gitu ya. Jadi bukan pengukuran tapi ada yang bukan pengukuran, sorry. Ini yang atas ini ya, misalnya penamaan kapal ini sulit karena katanya ada effort. Saya nggak tahu ada isu bahwa yang nulis kapal itu pengurus gitu ya, dibebani gitu sama pelaku. Pokoknya saya ngurus dokumen ini ada kendala ngecat nama kapal ya, pengurusnya juga yang suruh ngecat gitu katanya. Ya alam sahab, saya nggak tahu. Tapi ada yang komplain seperti itu. Tapi dalam rangka tadi tertib identitas kapal dan sebagainya, tolong setiap foto kapal yang masuk sudah ada tertulis atau paling bagus terpahat nama kapal karena kayu ya, sebagian besar kayu, dengan ukurannya proporsional. Proporsional itu maksudnya ukurannya kapal gede ya, tulisannya ikut gede gitu ya. Jangan kapalnya gede, itunya kecil gitu. Kemudian terbaca jelas, artinya terbaca jelas itu kalau dari jauh difoto dengan tadi proporsi 10 kali 5 cm terbaca nama kapalnya. Dan memadai. Memadai ini apa? Jangan coretan anak TK digunakan atau saya lihat itu ini kapal miliaran tapi kayak gerobak bakso gitu loh penamaannya. Saya sedih gitu. Nanti saya tunjukkan ada yang bagus menggunakan mal. Ya seperti itulah. Perlakukan kapal itu dengan hormat sebagaimana nominal harganya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, kalau saya punya mobil bagus ya saya pasti ini. Kebetulan mobil saya biasa aja jadi ya cuci-cuci biasa juga sih. Kemudian fisik kapal ini yang jadi kemudian berikutnya terkait dengan penambahan pengurangan bangunan. Ini juga sering. Setiap perombakan bangunan kapal itu konsekuensinya pengukuran Bapak Ibu. Enggak ada tidak. Ya memang aturan di Hupla juga seperti itu. Cuman Hupla itu tidak menegakkan karena dia itu pasif. Regulasi dia pasif. Kalau tidak ada lapor ada perombakan dia nggak akan ukur. Walaupun dia tahu ini ada perombakan, tapi selama tidak ada permohonan, Hupla tidak akan ukur. Tapi di KKP kami konsen ke situ karena setiap perubahan tonase itu punya konsekuensi juga ke SIUP ya. Pak ini ya, bayar juga ya. Bayar juga SIUP. Nanti kalau kita nggak kalau kita biarkan berarti kita juga merugikan negara khawatirnya. Itu yang kita khawatirkan. Yang salah BKP juga khawatirnya. Sudah yang ngecek teman-teman. KAPI lah yang salah karena yang ngecek ke lapangan dan yang BKP. Makanya kami di sini terpaksa harus menegakkan itu. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah pernah punya BKP, maka kapal yang dicek berikutnya ya harus konsisten dengan BKP sebelumnya. Kalau tidak kalau ada perubahan, ya itu tadi konsekuensinya kembali lagi ke poin 2, diukur. Tapi kalau tidak mau diukur ya konsisten. Upayakan sama dengan yang ada di BKP. Karena itu ya bikin cepat lah nantinya gitu. Kalau ada yang berbeda, baik bedanya parah maupun bedanya cuma penambahan, itu bisa dipastikan akan terhambat di BKP. Saya bukan ini, tapi kami tidak ingin ini. Kami pinginnya ya lancar. Jadi kalau bisa mohon dibantu. Lanjut. Nah ini contoh
penandaan ya secara umum seperti ini bahwa bisa di mana saja, tapi yang penting jelas gitu ya. Jelas. Kalau punya call sign tolong ditampilkan call sign, kalau punya IMU number panggil IMU number, tapi yang jelas nama kapal dan tanda pengenal itu harusnya ada kalau sudah punya BKP. Lanjut. Ini nanti ada contoh-contoh saja Bapak Ibu. Belum ya? Sudah 10, 11, 10 ya? Lanjut. Enggak gerak ya Pak? Belum gerak Bapak Ibu? Ininya apa? Slide-nya. Ternyata haus juga ya Pak ya. Ngomong 10 menit nih ya. Jangan terlalu ini ya ternyata ya. Makanya jangan puasa Pak. Undang-undang ini Pak. Nah ini ya contoh penerapan yang cukup baik ya. Ini terbaca jelas dari kejauhan. Nah ini yang paling bawah saya menunjukkan ada pelaku usaha yang ya ini yang baik ya, niat gitu ya. Dia pakai mal Bapak Ibu ya. Mal dicat gitu ya. Sehingga tulisannya kapalnya itu jelas dan ya memadai besar sesuai ukuran kapal. Ini kebetulan kapal pengangkut kalau tidak salah. Nama kapalnya itu jelas. Jadi kita tertibkan ini ya selain itu tadi untuk keselamatan dan ini kalau ada apa-apa bisa teridentifikasi. Ini kalau kita lihat kalau kayak Pak Angga ini yang sering keluar negeri dulu ininya. Itu kapal-kapal luar negeri itu sebenarnya ya kayak gini. Nama kapal itu jelas, nggak kayak kapal di kita ini sembunyi-sembunyi tulisannya di pojok sono namanya kapal itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada apa-apa kita bingung ini kapal apa ini gitu. Jadi seperti itu ya Pak Ibu ya, intinya ini contoh yang baik. Next. Nah ini contoh perubahan kapal yang menghambat. Jadi dulu di BKP seperti ini ya, ini cuma satu bangunan saja, bangunan lantai satu saja. Di CF 2020 masih sama, bangunannya cuma satu, ya, ini satu lantai. CF 2025 bangunannya nambah lantai 2. Nah ini apa karena ini bangunan tertutup, tonasenya harusnya naik. Kalau dia naik tonasenya, kalau GT-nya mepet dengan siup ya, misalnya dia GT 58 aja. Ini kalau diukur dia bisa nembus 60 berapa gitu. Artinya dia siupnya harus ganti. Dia harus bayar PNBP untuk perubahan siup. Nah, ini yang kita antisipasi. Belum lagi nanti kalau nggak tahu lagi GT itu dipakai di Tambat Labu atau enggak ya, saya kurang tahu. Kalau dipakai berarti juga harus kena juga. Lanjut. Ini tapi yang lain kalau tahap ini apa ya? Next aja ya tahap ya. Ya intinya ini sama dengan tadi ya. Ini cuma step by step, nanti mungkin bisa dibaca. Tapi, nah ini izin ya. Nah ini yang apa namanya, Bapak Ibu, saya cuma ingin meng-highlight bahwa kalau di penerbitan baru, maka yang harus diisi itu adalah tanda daftar kapal dari Hupla itu yang ada di gross akta itu harus diisi dan diklik cek. Itu yang wajib sama nomor SKKP ya, diklik cek. Itu yang wajib diisi supaya data kapal itu langsung tertarik karena kami menarik langsung dari Hupla ya data-data kapalnya itu yang wajib. Oke, ini itu aja. Lanjut. Nah ini syarat-syaratnya nanti bisa di ini. Lanjut. Ini untuk perubahan BKP. Lanjut. Nah kalau perubahan BKP yang harus diperhatikan adalah terkait checklist perubahan. Ini di nomor setelah panah nomor 1 ya. Panah nomor 1. Yang nomor 2 ini memang terlalu kecil ya. Nah inilah Bapak Ibu ya. Di sini itu ada jenis-jenis perubahannya. Nah itu pastikan bahwa datanya berubah sudah di checklist di sini. Karena ada yang ketinggalan, ada yang jadi kadang ada yang 2 kali proses, ada yang dikembalikan. Nah, ini tolong diperhatikan checklist perubahannya disesuaikan. Ya. Lanjut. Ini syarat-syaratnya, saya pikir sama. Nah, bisa diskusi kalau ini. Dan penghapusan. Lanjut, kalau penghapusan ini yang diperhatikan adalah, lanjut saja. Ini terkait dengan alasannya. Jadi alasan penghapusannya itu apa? Mau kapalnya beralih bendera, kapalnya terbakar, kapalnya dipilih sesuai dengan alasannya. Kalau beralih kewenangan pendaftaran juga disesuaikan. Kalau kapal migrasi biasanya beralih kewenangan pendaftaran. Lanjut, mungkin sudah cukup ini kayaknya sudah tidak ada yang sudah selesai kayaknya ya. Next. Oke, ya jargon kami itu BKP kuat, data kapal perikanan akurat. Nah, jumlah kapal perikanan terkendali, insya Allah nanti sumber